Saya punya mama mati di bawah, tidak ada yang berobat, tidak ada dokter. Saya punya papa, mama mati tidak pakai obat. Saya sedih sekali lihat itu. Bagaimana cara menolong orang-orang yang demikian yang berada di tempat jauh? Lahirlah ide menjemput bola dengan membuat sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal untuk menjangkau mereka-mereka yang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan medis. Pemirsa, Rumah Sakit Apung milik Yayasan Dokter Peduli telah 10 tahun berlayar demi pelayanan kesehatan gratis bagi warga negara Indonesia di wilayah terluar dan tertinggal. Pelayanan Rumah Sakit Apung berfokus pada masyarakat yang terkendala faktor geografis dan juga finansial. Orang tuanya sudah pasrah, kami serahkan anak kami kepada dokter seolah-olah anaknya akan meninggal setelah operasi. Dan ketika operasi selesai, Anda bayangkan isak tangis mereka, kegembiraan mereka. Saya ikut larut di dalam kegembiraan mereka. Itu suatu pemandangan yang tidak mungkin saya lupakan di dalam kehidupan saya. Dr. Lee Agustinus Darmawan, dokter filosofi, spesialis bedah, spesialis BTKV, yang bernama Tionghoa Lee Tekbi. Lahir di Padang, Sumatera Barat, tanggal 16 April 1946. Beliau adalah seorang ahli kesehatan atau dokter ahli bedah Indonesia. Ia merupakan putra dari pasangan Lee Guanhei sebagai ayah dan Pek Leng Kiu sebagai ibu. Dr. Lee Agustinus Darmawan menamatkan pendidikan dasar di SDIC Padang, sedangkan pendidikan menengah ia selesaikan di SMP Katolik Pius dan SMA Don Bosco. Tahun 1974, Dr. Lee berhasil menyelesaikan pendidikannya dan mendapat gelar MD atau Medical Doctor. Setelah lulus dari Free University, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di University Hospital Cologne di Jerman. Setelah lulus dari Free University, ia kemudian melanjutkan S3 di Free University Berlin. 4 tahun setelahnya, Dr. Lee sukses menyandang gelar PhD. Melalui perjuangan tanpa kenal lelah selama 10 tahun, Dr. Lee akhirnya lulus dengan membanggakan. Ia lulus sebagai dokter dengan 4 spesialisasi sekaligus, yakni ahli bedah umum, ahli bedah torak, ahli bedah jantung, dan ahli bedah pembuluh darah. Cita-cita semasa kecilnya akhirnya tercapai. Kegiatan sosial pertama Dr. Lee sebagai seorang dokter bedah di Indonesia dilakukan saat mengoperasi secara cuma-cuma seorang pembantu rumah tangga tahun 1988. Selanjutnya, Dr. Lee juga terus mengupayakan bedah jantung terbuka atau bedah di mana jantung dihentikan dari pekerjaannya untuk dibuka dan diperbaiki. Bedah semacam ini melawan arus karena butuh peralatan yang lebih canggih dan mahal. Namun, harus dilakukan dalam operasi skala besar. Tahun 1992, Dr. Lee akhirnya sukses melangsungkan bedah jantung terbuka untuk pertama kalinya di rumah sakit swasta di Jakarta. Dr. Lee akhirnya bersama Lisa Suroso yang juga aktivis Mei 1998 mendirikan sebuah organisasi nirlaba di bidang kemanusiaan dengan nama Dr. Share atau Yayasan Dokter Peduli, sebuah organisasi kemanusiaan nirlaba yang memfokuskan diri pada pelayanan kesehatan medis dan bantuan kemanusiaan. Dr. Share bekerja didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan etika medis. Dr. Share memberikan pelayanan medis secara gratis di berbagai wilayah Indonesia. Bersama Dr. Share, Dr. Lee mendirikan rumah sakit apung swasta yang diberi nama KMRSA Dr. Lee Darmawan. Ia mewujudkan mimpi yang muskil, membangun rumah sakit apung. Kemudian berlayarlah Dr. Lee Darmawan mengunjungi pulau-pulau kecil di Nusantara, mengobati ribuan warga miskin yang tak memiliki akses pada pelayanan medis. Tujuan didirikannya Rumah Sakit Apung ini adalah untuk melayani masyarakat yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan bantuan medis dengan segera,
karena kendala geografis dan finansial, terutama untuk kondisi darurat, khususnya bagi masyarakat prasejahtera yang tersebar di kepulauan di Indonesia. Sehingga Dr. Lee dianggap sebagai dokter gila karena keberaniannya menggunakan kapal kayu mengarungi pelosok negeri ini untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu tetapi memerlukan pelayanan kesehatan segera. Keberhasilan pelayanan publik akan bermuara pada kepercayaan masyarakat sebagai subjek pelayanan publik, berorientasi pelayanan sebagai nilai dan menjadi dasar pembentukan budaya pelayanan tentu tidak akan dengan mudah dapat dilaksanakan tanpa dilandasi oleh perubahan pola pikir ASN. Didukung dengan semangat penyederhanaan birokrasi yang bermakna penyederhanaan sistem, penyederhanaan proses bisnis, dan juga transformasi menuju pelayanan berbasis digital. Sikap pelayanan bagi pegawai ASN berarti pengabdian yang tulus terhadap bidang kerja dan yang paling utama adalah kebanggaan atas pekerjaan. Karena penilaian positif dari pelanggan menjadi semakin penting mengingat saat ini pelanggan turut menjadi penilai utama organisasi penyedia pelayanan publik. Itu sebagai ASN yang akan menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik, kita perlu meneladani tokoh-tokoh yang telah terbukti memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kami sepakat memilih Dr. Lee sebagai tokoh yang memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasi nilai-nilai berorientasi pada pelayanan yang prima.